Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turki. Saya dari BSA 5C dengan NIM 2013600097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dialek Arab atau lahjah Arabiyah. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai lahjah Arabiyah, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai sejarah dan perkembangan dari bahasa Arab itu sendiri sehingga terdapat dialek-dialek pada Arab. Nah, bahasa Arab dikatakan juga sebagai salah satu dari bahasa Semit, di mana bahasa Semit ini ialah bahasa kuno dan berkembang pada zaman dahulu kala. Istilah Semit ini dikemukakan oleh salah satu orientalis berasal dari Jerman yang bernama Skosler. Ia juga berpendapat bahwasanya bahasa Semit berkembang luas di daerah Asia sampai Afrika. Namun penggunaan bahasa Semit sendiri perlahan menghilang, tapi beberapa bahasa Semit masih dilestarikan. Nah, bahasa Semit itu dibagi sesuai daerahnya masing-masing. Terdapat dua daerah, yaitu daerah timur dan daerah barat. Nah, pada daerah barat bahasa Semit dibagi lagi menjadi bahasa Semit Barat Laut dan Semit Barat Daya. Bahasa Arab ada pada Semit Barat Daya, di mana Barat Daya ini diisi oleh Arabiyah dan Habsyiyah. Tidak sampai di situ, pembagian bahasa Arab dibagi lagi sesuai daerahnya lagi, yaitu terdapat bahasa Arab Selatan, Al-Himriyah, yang diisi oleh orang-orang berasal dari Yaman dan sekitarnya. Lalu juga ada bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab Utara, di mana disinilah terjadinya dialek-dialek tersebut. Nah, pada bahasa Arab Utara, Al-Fusha, ini terdapat dua dialek yang utama, ada Ba'idah dan juga ada Baqiyah. Nah, apa itu dialek Ba'idah? Dialek Ba'idah itu disebut juga sebagai Arabiyah Nukushi. Arabiyah Nukushi ini dimaksudkan bahwasanya dialek ini berkembang dan menyebar melalui artefak-artefak kuno yang bertebaran di daerah Jazirah Arab. Berbeda dengan dialek Arab Ba'idah, dialek Arab Baqiyah ialah dialek yang berkembang di kalangan masyarakat Arab. Nah, kita tahu bahwasanya dialek Baqiyah ini terdiri dari dialek-dialek Arab sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Karena kita tahu bahwasanya pada zaman Arab dahulu kala itu terdapat banyak sekali kabilah dan setiap kabilah memiliki dialeknya masing-masing. Dan tentunya dengan dialek-dialek ini mustahil bagi salah satu kabilah memahami dialek dari kabilah yang lain. Namun, terdapat salah satu kabilah pada zaman dahulu yang cukup masyhur, yaitu kabilah Quraisy. Maka dengan dialek Quraisy inilah yang menyatukan seluruh dialek yang ada pada zaman Arab kuno tersebut. Di mana dialek Quraisy tentunya pasti difahami oleh seluruh kabilah yang ada pada zaman Arab dahulu. Nah, dengan dialek Quraisy ini juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan dialek Quraisy lah, dengan kabilah Quraisy lah Allah mengutus Rasulullah SAW dengan tujuan agar dapat difahami oleh seluruh masyarakat. Artinya, jika Al-Quran diturunkan menggunakan dialek selain dialek Quraisy, belum tentu dialek dari Al-Quran ini akan difahami, dan tentunya akan memunculkan banyak pertanyaan dan pertikaian di antara kabilah satu dengan kabilah yang lainnya. Namun ketika datang kepada dialek Quraisy, dialek ini tentunya difahami dan diterima oleh seluruh Arab pada zaman dahulu. Lalu muncul pertanyaan di kalangan para ulama mengenai bahasa Arab itu sendiri. Beberapa pertanyaan berupa, apakah bahasa Arab itu mulanya satu lalu menjadi banyak, atau mulanya banyak lalu menjadi satu? Jika ditilik lagi dari sejarah dan pemaparan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwasannya bahasa Arab mulanya itu banyak lalu menjadi satu. Banyak dalam artian kita lihat bahwasanya pada zaman dahulu setiap kabilah memiliki dialeknya masing-masing.
lalu mengkerucut menjadi satu kepada satu dialek yang masyhur pada kala itu dari kabilah yang termasyhur, yaitu kabilah Quraisy. Jadi setiap kabilah akhirnya berpusat kepada satu dialek, yaitu dialek Quraisy. Perlahan dialek-dialek yang mereka miliki itu menghilang, tidak digunakan. Dan itu terbukti sampai saat ini, di mana kita tidak lagi menemukan dialek Arab yang cukup aneh di telinga kita. Bahkan kelestarian dari bahasa Arab dialek Quraisy ini terjaga dengan adanya Al-Quran secara tidak langsung. Al-Quran memelihara keaslian dari dialek Arab Quraisy itu sendiri. Berbicara mengenai bahasa Arab juga, bahasa Arab terdapat bahasa Arab Amiyah dan juga bahasa Arab Fusha, di mana bahasa Arab Fusha merupakan bahasa Arab yang telah kita bahas, bahasa Quran dengan dialek-dialeknya, dengan sejarahnya dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Arab Amiyah? Arab Amiyah adalah bahasa Arab yang dialeknya muncul pada keseharian masyarakat Arab, di mana Arab Amiyah ini berbeda dengan Arab Fusha. Arab Amiyah tidak lagi memerlukan kaidah-kaidah yang benar dalam pengucapannya, berbeda dengan Fusha yang harus benar dalam pengucapan dan penggunaannya sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Hal ini tentunya memudahkan bagi para penutur baru untuk mempelajari bahasa Arab secara amiyah, karena bahasa Arab amiyah hanyalah bahasa Arab sehari-hari. Yang penting dalam bahasa Arab amiyah adalah penutur dan pendengar saling memahami, mengerti satu sama lain, dan terjalin komunikasi. Demikian pemaparan dari bahasa dan dialek Arab yang ada pada penjelasan hari ini. Saya Turki dari BS A5C mengucapkan banyak-banyak mohon maaf atas kesalahan jika ditemukan pada penjabaran mengenai dialek Arab ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.